Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang menafsirkan makna nonverbal dan verbal. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rahmat Subakti, dan teman saya Vidiana Rizky, dan teman saya juga Bintang Ramadan. Pada slide ini kita memasuki pengertian komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interaksi dan logika, orang dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dalam slide fungsi komunikasi verbal. Secara umum berikut adalah beberapa fungsi-fungsi dari komunikasi verbal. Yang pertama yaitu ada penanaman, yaitu penanam ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi suatu benda, objek, tindakan ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal akan mudah bingung saat mereferensikan sesuatu. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi, yaitu sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Bisa untuk menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud dan berbagai hal lain tanpa menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, untuk menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan menggunakan bahasa. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Untuk yang terakhir yaitu alat sosialisasi yang efektif, karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, mudah digunakan dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi, hal seperti diskusi, menyapa, sekedar ngobrol, dan hal sosial lain yang tidak akan memudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Sedangkan untuk fungsi dari komunikasi nonverbal sendiri yaitu sebagai pelengkap. Fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi verbal. Karena komunikasi dilakukan oleh dua arah, jenis komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sisi pemberi dan sisi penerima. Yang pertama akan menjelaskan sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga bisa disebut dengan komunikasi aktif. Yang kedua, untuk sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Untuk jenis komunikasi dari komunikasi nonverbal yaitu terdapat 4 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contoh saja saat kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan kon atau corong yang berwarna orange untuk menandai area untuk memberi peringatan. Yang kedua, komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contoh seperti berjabat tangan, berpelukan, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini
biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud, tapi di kegiatan tertentu biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang harusnya normal tapi dibuat lebih lama atau lebih sebentar. Contoh, saat seorang datang pergi ke pekerjaannya, ia mengkomunikasikan dia antusias untuk bekerja. Di sisi lain, saat janjian dengan seseorang datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak menghormati partner janjiannya. Yang terakhir, komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering digunakan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contoh sederhananya adalah dengan gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. Yang pertama ada chat dengan menggunakan smartphone, yang kedua ada pidato, yang ketiga ada rapat dan diskusi, dan yang keempat ada guru mengajar di kelas. Yang berikutnya ada toast atau high five dengan tema sebagai tanda menyampaikan sukses. Dan yang berikutnya ada memeluk seorang tanda sayang. Dan terakhir yang menggunakan kata bu sebagai olokan atau tanda tidak setuju. Terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.